Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode searching. Di sini saya mempunyai 3 metode searching, yaitu sequential, binary, dan interpolation. Sequential ini digunakan untuk pencarian data secara urut dari awal sampai akhir. Searching tadi itu mencari data. Ini digunakan untuk pencarian data yang dalam jumlah besar sehingga kita mencocokkan datanya. Yang sequential tadi mencari datanya kita urutkan dari data yang awal sampai data yang akhir. Apabila ada yang cocok, maka berarti data telah ditemukan. Jika tidak, maka akan keluar tentang data tidak keluar. Kemudian metode yang kedua yaitu binary. Binary ini salah satu metode searching di mana pencariannya kita membagi data yang ada setiap pencariannya sehingga membagi dua. Kita membagi data menjadi dua terlebih dahulu sesuai dengan data tengahnya. Kemudian data yang kita cari itu berada di bagian mana yang data setelah kita bagi dua tadi. Kemudian kita ambil data yang sekiranya data yang kita cari itu terdapat pada bagian tersebut. Kemudian kita bagi lagi. Jadi setiap prosesnya kita bagi menjadi dua. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu interpolation. Interpolation itu pencarian data dengan kata kunci. Di sini seperti metode mencari kata di dalam kamus. Jadi untuk interpolation ini pencariannya hampir mirip dengan binary. Jika binary itu membagi dua setiap langkahnya, untuk interpolation ini mencari kata kuncinya dengan rumus. Kita langsung masuk ke contoh programnya saja. Yang pertama, kita masuk di sequential. Sequential ini metode searching paling sederhana karena program ini mencari datanya itu langsung dari data awal sampai akhir kita cocokkan. Di sini menggunakan header IOStream, kemudian di fungsi main sini tipe datanya integer, variabelnya ada n, bilangan yang dicari, cari data, kemudian i dan ketemu. Kemudian cout input jumlah data dalam array. Di sini nanti kita disuruh menginputkan jumlah datanya. Kemudian for yang pertama ini untuk pengurutan data yang telah dimasukkan. Kemudian inputkan bilangan yang dicari. Yang di sini prosesnya while i lebih kecil dari 10 dan ketemu sama dengan 0. If data i sama dengan bilangan yang dicari, maka ini itu ketemu.
sekuensial. Dia pada data. Jika else, I-nya ditambah 1. Prosesnya ini jika datanya ketemu, maka ketemu sama dengan 1. Datanya ketemu, data ada dalam tarik, berarti datanya sudah ada di dalamnya. Kemudian else, data tidak ada dalam larik. Untuk ketemu sama dengan 0, jika datanya belum ketemu, maka prosesnya ini. Ini adalah proses untuk jika datanya belum ketemu. Kalau datanya ketemu, berarti langsung muncul ini. Jika dalam semua proses ini hingga akhir data tidak ditemukan juga, maka yang keluar ada data tidak ada dalam larik. Kita langsung jalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh menginputkan jumlah datanya. Elemen data yang pertama, inputkan bilangan yang dicari. Nah, data tidak ada dalam larik. Ini karena 4, jadi saya mengisikan. Kita coba datanya. Nah, 2. Pencarian sekuensial 2 ada pada indeks ke-0. Nih, indeks ke-0. Pencarian sekuensial 8 ada pada indeks ke-2. Data ada dalam larik. Jadi prosesnya yang pertama ini, jika data yang dicari sama dengan data awal, berarti data langsung ketemu. Ini data di dalam larik langsung. Jika datanya itu tidak sama dengan data yang pertama, maka prosesnya akan berlanjut. Prosesnya itu mencari data lagi, menyesuaikan apakah datanya sesuai dengan data selanjutnya, hingga dicocokkan sampai data yang terakhir. Jika tidak cocok, maka berarti datanya tidak ada dalam data yang dicari, tidak ada dalam data yang disimpan. Untuk metode sekuensial ini, kita tidak perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu, karena proses pencariannya tadi mencocokkan dari data awal sampai akhir. Dan untuk binary dan interpolation, itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Data ini jadi contoh dari sekuensial.
Kemudian selanjutnya itu metode binary. Sini headernya menggunakan include IOStream. Kemudian langsung masuk ke mesin line. Sini tipe datanya integer dan whole. Variabelnya ada n, angka, kiri, kanan, tengah, temp, key. Sini ada untuk perintah masukkan jumlah datanya. Kemudian for yang pertama ini, perulangan yang pertama untuk mengurutkan angka yang dimasukkan. Kemudian for yang di sini ini adalah array. For yang di sini untuk menukar data, karena tadi binary harus datanya terlebih dahulu urut. Jadi jika data belum urut, data yang dimasukkan belum urut, maka data akan diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ini untuk kodenya, prosesnya ini berarti di sini 10 sama dengan angka J. Jadi apabila angka J dan angka J plus 1 perlu ditukar, maka angka J terlebih dahulu ditempatkan pada temp, kemudian angka J plus 1 dipindah ke angka J, dan angka J plus 1 diisi oleh temp, di mana temp tadi diisi oleh angka J. Kemudian datanya diurutkan, nanti akan muncul di sini for untuk urutan datanya. Kemudian pencarian data ini, masukkan angka yang dicari, kiri sama dengan 0, kanan n-1. Apabila kiri lebih kecil sama dengan kanan, maka terlebih dahulu program akan mencari nilai tengah, di mana proses rumusnya itu nilai tengah kiri ditambah kanan dibagi 2. Kemudian bila K ini adalah data yang dicari, K sama dengan angka tengah, maka datanya ketemu sama dengan true, artinya berarti datanya ketemu. Kemudian else if K lebih kecil dari angka tengah, maka kanan sama dengan tengah min 1. Kemudian else itu jika data yang dicari lebih besar dari angka tengah, berarti kirinya yaitu tengah plus 1. If ketemu dengan true, angka ini out, angka tidak ditemukan. Jadi ini file adalah proses pencarian datanya.
Untuk binary terlebih dahulu, dia akan mencari nilai tengah dari data yang ada. Nilai tengahnya data yang mana, kemudian dicocokkan. Jika data tengahnya itu sama dengan data yang dicari, berarti data telah ketemu. Apabila datanya yang dicari itu tidak sama dengan nilai tengah, maka ada seleksi lagi, yaitu datanya itu lebih kecil dari data tengah atau datanya lebih besar dari data tengah. Jika data yang dicari lebih kecil dari data tengah, maka nilai yang paling kanan atau nilai akhirnya itu adalah indeks data tengahnya itu dikurangi 1. Jadi data tengah tadi itu data keberapa dikurangi 1 itu adalah batas dari datanya. Dari data kan berarti data dibagi menjadi 2. Data yang dicari itu lebih kecil dari data tengah atau lebih besar. Jika lebih kecil, maka batas pencariannya itu data tengah dikurangi 1. Jadi nanti prosesnya cuma sampai data tengah min 1. Maksudnya untuk mencarinya nanti tidak perlu sampai data tengah yang sebelah kanan. Cukup programnya itu mencari data yang kurang dari data tengahnya. Jika data yang dicari lebih besar dari data tengah, maka batas pencarian dari batas awalnya itu tengah plus 1. Oke, ini adalah kodenya. Coba kita jalankan programnya. Nah, ini karena saya memasukkan datanya belum urut, maka diurutkan dari lebih kecil ke besar. Karena saya membuat program ini itu pencarian data, sekarang pengurutan datanya ascending, itu dari kecil ke besar. Kemudian masukkan angka yang dicari. 3. Nah, angka ditemukan. Nah, ini saya memasukkan 8 data di sini. Karena saya memasukkannya tidak urut, maka diurutkan oleh programnya. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini ada 8. Nah, kemudian masukkan angka yang dicari. Saya masukkannya angka 4. Di sini nanti data akan dibagi menjadi 2. Data yang kanan tambah data yang di kiri, 0, data ke 0, ditambah data yang paling akhir 7, ke 8 ya, data ke 8,
Berarti 0 tambah 8, 8 dibagi 2, 4. Jadi nilai tengahnya itu 4. Data tengahnya itu data keempat, jadi dari 0, 1, 4. Karena data yang dicari sama dengan data tengah, maka langsung ketemu. Jika tidak, maka ini batas tengahnya, data tengahnya adalah 4. Kemudian kita dicek apakah data yang dicari, misal kita mencari data 2. Data 2 itu lebih kecil dari data 4. Berarti ini data tengahnya adalah 4. Berarti nanti batas akhir pencarian itu data tengah min 1. Artinya indeks tengahnya itu tadi kan data tengahnya di data keempat. Berarti data keempat kan ini nilainya 4. Nah, 4 data keempat dikurangi 1 berarti data ketiga. Batas pencariannya nanti adalah dari data 0, data yang pertama ini, sampai data yang ketiga ini. Jika datanya yang dicari ini lebih besar dari data tengah, misal 7, maka batas awal pencarian itu data tengahnya dari keempat, ditambah 1, 5. Jadi pencariannya mulai data kelima sampai data paling akhir. Nanti di sini akan dicari lagi data tengahnya, dibagi 2 lagi sampai data ketemu. Setiap langkah data akan dibagi menjadi 2. Itu adalah penjelasan dari searching binary. Ini kodenya. Kemudian yang terakhir yaitu metode interpolation. Seperti yang saya jelaskan tadi, interpolation ini akan mencari data sesuai dengan kata kuncinya, seperti kita mencari kata di dalam kamus. Langsung masuk ke programnya. Ini include, headernya include IOStream. Kemudian dalam fungsi main, ini tadi salah, tadi masih di binary. Ini include IOStream, kemudian pakai conio.h. Di dalam fungsi mainnya, sini ada tipe data integer, data arraynya ini. Di sini datanya sudah disimpan itu 2, 5, 8, 11, 16. Jadi datanya itu ada di sini, sudah disimpan. Jika kita masukkan datanya sendiri, maka harus ada fungsi untuk mengurutkan datanya, harus ada sorting ini, seperti binary tadi. Tapi ini saya membuatnya tidak, datanya sudah ada. Kemudian
ada variabel cari data, posisi, awal, akhir, proses, kemudian bool, kemudian tipe data bool, itu variabelnya berhenti, kemudian data yang ingin dicari, masukkan, cari data, kemudian awal sama dengan 0, akhir sama dengan 4, dan proses 0, while berhenti tidak sama dengan true, artinya tidak berhenti berarti prosesnya berlanjut, prosesnya akan bertambah, plus ini dari awal, prosesnya dari 0 berarti nanti plus increment itu, jadi akan bertambah prosesnya, berlanjut untuk pencarian data selanjutnya, menyesuaikan data selanjutnya. Kemudian posisi di sini seperti saya bilang tadi, kita mencari kata kuncinya, di sini itu posisi, di mana ada rumusnya, cari data yang dicari dikurangi data awal dikali akhir min awal, akhir dikurangi awal, kemudian dibagi dengan data akhir dikurangi data awal ditambah awal. Kemudian if data posisi sama dengan cari data, maka langsung data telah ketemu. Proses pencariannya seperti. Kemudian else if bila data lebih kecil dari data posisi ini, jadi kita mencari posisinya dulu, kemudian jika data posisinya itu lebih kecil dari data yang dicari, maka untuk awalnya posisi plus 1. Kemudian else data jika datanya tidak ditemukan. Ini awal 0, berarti di sini indeksnya yang pertama 0, 2 ini data ke 0, 5 data ke 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya adalah 4. Di sini tuliskan 4. Prosesnya dimulai dari 0. Untuk algoritma interpolation search ini awalnya 0, akhirnya banyak data arraynya dikurangi 1. Karena awalnya 0 berarti akhirnya banyak data arraynya dikurangi 1. Kemudian cari data, itu input bilangan, kemudian posisi, untuk posisinya memperkirakan letak posisinya itu menggunakan rumus yang tadi, cari data yang dicari dikurangi data awal dikali akhir min awal plus awal, kemudian dibagi data akhir kurangi data awal. Kemudian langkah selanjutnya cari data. Jika data yang dicari sama dengan data posisi, maka data telah ditemukan. Jika tidak, maka data posisi akan dibandingkan. Data posisinya itu lebih kecil dari data yang dicari atau tidak. Jika iya, maka awal pencariannya itu posisi plus 1. Itu tadi algoritmanya. Langsung saja kita jalankan. Tadi datanya sudah disimpan, kita sembarang aja mencarinya. Data 3 tidak ditemukan. Ini 2, 5, 8, 11, 16.
Kita coba data 16. Data 16 pada posisi 4. Proses pencarian sebanyak 1. Nah, di sini data yang dicari itu data 16. Dimana bisa menggunakan pada posisi keempat. Di sini cari data. Data yang dicari yaitu angka 16 dikurangi data awal. Data awalnya 2, data ke awal 16 dikurangi 2, 14 dikali akhir awal. Akhirnya 0, awalnya 4, 4 dikurangi 4, 4 dikali 14 kemudian data akhirnya juga 16 dikurangi data awal sama jadi 14 plus awal tambah awal dari 16. Ini awalnya plus awal sesuai dari algoritma tadi, plus awalnya ditaruh di sini. Maaf ada kesalahan. Ini sesuai dengan algoritmanya. Tadi di program salah, awalnya berada di pembagiannya. Itu semua adalah
metode searching yaitu sequential, binary, dan interpolation. Metode yang paling sederhana itu sequential karena kita data tidak perlu urut dan proses pencariannya sangat sederhana. Kita program mencari datanya dengan mengurutkan data dari awal sampai akhir. Jika untuk binary, datanya setiap langkah pencariannya itu datanya dibagi menjadi 2. Untuk interpolation itu mencari kata kuncinya dengan rumus ini tadi. Kata kuncinya jadi kita seperti mencari kata di dalam kamus. Itu semua adalah penjelasan tentang searching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.